Bu, izin Bu. Oke. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini tepat di mana bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang kita tunggu-tunggu, yang kita rindu-rindu dengan lahirnya seorang manusia agung yang membawa syafaat buat kita, melebihi dari orang tua kita. Semoga kita bisa mendapatkan tiket ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asbab kita selalu mencintai Allah, kita selalu bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Dan ini menjadi satu tiket Allah berikan rahmat, maghfirah serta ridha-Nya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang utama tentu yang sangat saya hormati pimpinan Majelis Taklim Ummahat Al-Mukarramah, yaitu orang tua kita, guru kita Ibu Ustazah Aisyah, beserta para pengurus serta para ustazah, para praktisi majelis taklim serta seluruh jamaah ummahat Majelis Taklim Al-Mukarramah. Ibu yang berbahagia, kita semua pengen hidup tenang, pengen hati kita tenang, benar apa enggak? Karena masih banyak di antara kita yang sholatnya sudah berpuluh-puluh tahun ternyata hatinya belum tenang. Banyak di antara kita yang tilawatil Quran kita juz per juz, hatam per hatam, ada yang sebulan hatam sampai 2-3 kali. Tapi kenapa hati kita belum tenang? Masih aja gundah gulana. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah,
Belum ada kata terlambat untuk kita mendapatkan tiket ketenangan untuk kembali pulang kepada Allah. Tahu tiketnya itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah tiket buat kita pulang kembali kepada Allah. Kalau ibu dari Jakarta mau pulang kampung, kepengennya kan diterima dengan ahli keluarga kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Maka ketika kita pulang pengen disambut sama ahlul bait kita, ada tipsnya, ada caranya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Kadang kita ini diberikan nikmat sehat oleh Allah, diberikan nikmat kesempurnaan fisik, diberikan nikmat iman Islam, tapi ternyata hati kita nggak tenang. Diberikan nikmat harta yang berkecukupan, diberikan nikmat anak-anak yang cerdas, tapi ternyata hati kita nggak tenang. Masih banyak kekhawatiran pada hati kita. Masih banyak ketakutan pada hati kita. Halo ibu, bagaimana sholat yang sering kita laksanakan? Bagaimana tilawatil Quran yang sering kita baca huruf per huruf, ayat per ayat, juz per juz, hatam per hatam? Apa kita belum tenang? Padahal Allah sudah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Wahai hambaku, Al-Quran yang kamu baca itu adalah obat ketenangan buat kita. Sampai Allah maktubkan dalam surat Al-Ma'duh, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala dzikrillah tatma'innul qulub. Diingatkan lagi sama Allah. Bahkan Allah, ibu, para nabi, kita bicara para nabi, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa, ketika beliau berhadapan dengan sosok seorang raja yang luar biasa berkuasanya, yang luar biasa kejamnya, Nabi Allah Musa nggak minta bantuan senjata kepada Allah. Nabi Allah Musa tidak meminta bantuan bala tentara kepada Allah. Nabi Allah Musa tidak meminta bantuan materi kepada Allah. Beda sama kita. Ibu, kalau doa yang diminta apa? Rizki yang banyak, Ustazah. Usaha yang lancar, Ustazah. Bukan begitu? Iya itu. Tapi Nabi Allah Musa dia minta sama Allah, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
Bu, itu yang diminta oleh Nabi Allah Musa. Padahal kalau Nabi Allah Musa minta sama Allah senjata, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Bisa saja Nabi Allah memberi senjata kepada Nabi Allah Musa. Tapi Nabi Allah Musa, Nabi yang sangat luar biasa. Karena banyak di antara mereka yang megang senjata tapi hatinya nggak tenang. Banyak di antara kita yang punya kekuasaan nggak tenang. Banyak di antara kita punya hati nggak tenang. Banyak di antara kita yang punya keturunan nggak tenang. Bahkan yang tidak punya keturunan pun lebih tidak tenang. Bahkan yang tidak punya harta pun lebih tidak tenang. Karena apa? Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah bersyukur belum kita hari ini? Udah bersyukur belum? Udah belum? Alhamdulillah. Banyak bersyukur sama Allah. Allah pertemukan kita kembali di tanggal 1 Rabiul Awal. Saya tekankan kembali kepada seluruh jamaah bahwa Majelis Taklim Al-Mukarram bukan karena pola makan ibu yang teratur, bukan pula karena olahraga ibu yang teratur, bukan pula karena pola tidur kita yang teratur, tapi karena Allah sayang sama kita. Allah cinta kita, Allah ulur buat kita mendapatkan tiket kembali dalam keadaan tenang. Allah ridha dan kita pun ridha. Maka jaminannya surga, kata Allah. Jaminannya surga. Bersyukur bukan saja bilisan. Bersyukur itu dengan afal, perbuatan. Udah bersyukur, udah ustazah. Tapi mohon maaf, masih banyak di antara kita yang lupa dengan sholat. Masih banyak kita yang melanggar daripada perintah Allah. Bersyukur, alhamdulillah bersyukur ustazah. Tapi riba, pinjaman online masih dilakukan. Bu, ibu, apakah ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Allah murka dengan kita yang sholat lima waktu setiap hari yang wajib, yang baca Al-Quran lima waktu, yang mereka sholat sunnah, tapi mereka melanggar perintah Allah, yaitu memakai harta riba. Na'udzubillah. Maka ayo Bu, bersama-sama implementasikan rasa syukur kita bukan saja lisan, yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jaga kebaikan, tinggalkan keburukan. Ini adalah tiket husnul khotimah. Tiket untuk mendapatkan ketenangan. Nabi Allah Musa minta Allah lapangkan hatinya. Maka ketika ibu punya masalah, pengen ditenangkan oleh Allah, laporkan masalah kita kepada Allah. Allah yang menyelesaikan masalah kita. Saya yakin ketika ibu bersabar dalam ketaatan kepada Allah, Allah kasih kita jalan keluar. Hanya kita itu nggak sabar dengan proses ujiannya Allah. Ibu, Bu, jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat dinikmatin sholat kita, Ibu. Zikir dinikmatin zikir kita kepada Allah. Hari ini ngaji, kita bertahlil tahmid tazkir kepada Allah. Bukan saja lisan yang bersuara, tapi hadirkan Allah di dalam hati kita.
Ibu, hudurul qalbi, hadirkan Allah dalam hati kita. Ketika ibu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita hadirkan Allah di hati kita, maka akan merasa ketenangan dan ketenangan dalam hati kita. Ketika ibu sholat, dalam sholat itu adalah harapan kita kepada Allah. Di setiap masalah kita, Allah berikan jalan keluar masalah kita. Apa yang menjadi beban pikiran kita, Allah yang memberikan kemudahan di setiap masalah kita. Maka ketika kita membaca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hadirkan Allah di dalam hati. Syukurin hati ini yang Allah ciptakan. Baguskan hati ini, isi hati ini, hilangkan daripada akhlak mazmumah. Orang makin tua makin tawadhu, makin sering ngaji makin bagus akhlaknya, makin sering ngaji makin malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin sering ngaji makin tahu cara bersyukur kepada Allah, makin sering ngaji makin cinta kepada Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin ketika ibu bersyukur kepada Allah bil lisan bil af'al, ya, Allah buka ambil hati kita dengan kemudahan mengenal Allah, dengan kemudahan mengenal Allah. Siapa yang sudah dapat mengenal Allah, Allah akan mengenalnya. Allah jaga di hambanya yang mengenal Allah. Allah jaga lisan kita daripada omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Allah jaga pendengaran kita. Allah jaga penglihatan kita, langkah-langkah kaki. Allah golongkan kita kepada orang-orang yang beramal soleh. Ibu itu satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, cara bersyukur kita. Yang pertama, sehat kita digunakan sebelum sakit. Waktu luang kita sebelum sakit kita. Hidup kita sebelum matinya kita. Hadirkan Allah dalam hati kita. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan adalah banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Apa? Zikir itu, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu, ya. Orang-orang yang beriman akan merasakan ketentraman. Dengan apa ketentraman itu? Kita semua beriman kepada Allah. Kita semua beriman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah. Tapi bagaimana caranya ketika kita beriman
insya Allah. Kita dulu hati kita masih kita belakang. Zikir yang banyak, istighfar yang banyak, sholawat yang banyak, bacaan Quran yang mudawamah, dan jangan jadikan zikir kita sia-sia, dan jangan jadikan tilawah yang kita baca sia-sia. Kenapa? Kok kita udah zikir hati kita masih gundah gulana? Kenapa kita sudah baca Al-Quran ternyata hati kita belum juga tenang? Karena ini tidak menyenangkan Allah hadir di dalam hati kita. Sudah saja mungkin ada yang ketiga belum menghilangkan ya, isi hati kita ya, dengan kebencian terhadap orang lain. Zikirnya udah saja, tilawahnya sudah, oh ternyata ini menghilangkan di dalam hati kita kebencian kepada orang lain, hasad, dengki kepada orang lain yang merusak tilawah Al-Quran kita, yang merusak ibadah sholat kita, yang merusak zikir kita. Percaya kalau qadar Allah kepada kita. Gak usah iri dengan kesuksesan orang lain, gak usah iri dengan kedudukan orang lain yang lebih baik daripada kita, gak usah. Tapi belajarlah menghiasi hati kita dengan akhlakul mahmudah. Hilangkan kebencian kepada orang lain, hilangkan hasad, iri, dengki dalam hati kita terhadap orang lain. Isi uang dengan yang baik-baik. Karena isi hati kita ini tergantung kita. Isi hati kita tergantung kita. 1000 tahun yang mengaji kepada guru, tapi kalau yang punya diri tidak mengisi kebaikan apa yang disampaikan oleh guru, maka hati ini tidak akan terisi dengan kebaikan. Maka bismillah, ada satu doa, ya Allah, aku punya untuk mengisi hati ini dengan akhlakul mahmudah. Hilangkan kebencian, hasad, dengki, namimah, ghibah dalam hati, sampah itu, sampah dalam hati kita. Jangan biarkan sampah menjadi penyakit dalam hati kita. Kalau sudah menjadi penyakit, ini akan berbahaya. Ibu gak akan mendapatkan tiket kemenangan untuk pulang kembali kepada Allah. Ibu, kan kita pengen kalau mau tiketnya gratis, gitu kan? Iya kan? Begitu sampai di sana, diterima dengan baik. Hidangan udah disediakan, makanan, minuman. Sampai kita mau balik lagi dari kampung, mau balik ke tempat tinggal kita, sampai diberikan oleh-oleh. Kira-kira kita kemarin gak gitu? Banyak. Begitu kita kembali kepada Allah, Allah redha. Maka Allah jamin masuk surga. Allah hidangkan makanan dan minuman yang ada di surga. Allah melimpahkan semua yang ada di surga untuk kita nikmatin sampai ibu terasa, ya Allah, sampai kapan nikmat ini aku terima begitu indah. Akhirnya pada ujungnya ibu akan merindukan dan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, hilangkan kebencian daripada hati kita. Sifat-sifat akhlakul mahmudah harus terisi di dalam hati kita. Yang terakhir, ibu, yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan terkait dengan tanggal 1 Rabiul Awal, yaitu isi hati kita dengan cinta kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan suami dan anak kita sudah
Jangan kita sholat sunat duha, kita rindu hari ini kita belum sholat sunat hari. Yang hari ini berselawat, ya. Besok ibu saya belum berselawat hari ini. Itu tandanya rindu kita berbalas. Rasulullah rindu kepada kita, maka Allah dekatkan cintanya Rasulullah dengan kita dengan kemudahan untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kepada Rasulullah bukan saja kita berziarah ke makamnya. Ibu rindu kepada Rasulullah bukan saja kita berziarah ke makamnya, tapi implementasi dalam keseharian kita selalu menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepadanya. Maka saya tekankan hari ini tips untuk mendapatkan ketenangan, bersyukur kepada Allah, hadirkan Allah di setiap rasa syukur kita. Satu, itu. Yang kedua, ya, selalu berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Itulah yang menjadi ketenangan, hakikat ketenangan sejati untuk kita. Dan berdoa jangan lupa, karena ada orang Sa'id berdoa, Rabbi sholli sholli. Sekarang kita jawabkan, Rabbi sholli sholli wa yassir li amri. Ibu berdoa sama Allah, apa yang menjadi tidak tenangnya hati kita, suami yang belum pulang 7 hari, itu yang membuat kita tidak tenang. Anak yang berhak sama kita, itu yang membuat ibu tidak tenang. Sementara ada yang membuat kita tenang tapi ibu abaikan. Harta yang membuat ibu tidak tenang, kenapa itu yang menjadi pemikiran utama kita? Kenapa kita tidak mencari ketenangan yang hakikatnya itu? Ingat Allah dengan doa, banyak doa sama Allah. Ini adalah ketenangan, minta kekuatan, kemampuan, ya, ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Kemarin saya katakan di sini kena rumah, ya, karena ini imbas sewa sumber pendidikannya ada di Bekasi. Tapi banyak pada kami semua baru digoncang sedikit doang sama Allah. Ibu, kita baru digoncang sedikit doang sama Allah, itu menyenangkan buat kita. Ya, kata Allah, apa yang ujian yang baru dengan hamba digoncang sedikit aja, bagaimana reaksi rasa syukur hamba kepadaku? Apakah hamba syukurnya tambah lalainya? Udah Allah tentukan, buktikan dengan kegoncangan, masih ada konflik di hati kita, masih ada yang Allah dikasih peringatan waktunya sholat antara Quran, uluan waktu malas berzikir, dikasih nikmat sehat malas ngaji. Ya, mudah-mudahan ini doain deh, doain banyak, minta doa keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang tenang buat kita. Ya, terus yang ketiga adalah, ya, jangan ada kebencian di dalam hati kita dengan siapapun. Kata orang tersebut menzalimi kita, ya apa ada Allah yang balas, Allah yang maha memantaskan hukuman buatnya. Ya, gak perlu kita balas-balas dengan perbuatannya, karena kita tidak, ya, kita tidak dihisab dengan perbuatannya, tapi kita dihisab dengan perbuatannya. Ibu mengakhiri dari materi kita hari ini, ya, saya izin, ya, mengaji jawab. Ini setiap itu tempat, ya. Kalau memang saya diterima di sini untuk mengajar di tempat, maka saya berkeinginan tidak selalu memberikan tausiah. Saya pengen berdasarkan kitab kalau yang diterima.
pasti kita berharap Allah mengabulkan apa yang menjadi niat kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala nabi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana saghira. Allahumma salli al-Fatiha bi barakatil Fatiha wa salatil Fatiha wa bi fadilatil Fatiha. Iftah lana abwaabal khair wa khfir lana wa lana min ahsanil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dunyal aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada bi'amdillahi wa bifdali. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum ya subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, sebelum saya akhiri salam, izinkan saya mengucapkan hari Sabtu pertama pada subuh berpakaian hitam-hitam, garis hitam, kulit hitam. Kami undangan majelis taklim kami dari Bukit penceramah Ustazah Sarifah Fatimah Al-Haddad. Ya, beliau adalah alumni daripada Astaghfar, alumni daripada Dalwa, Pondok Pesantren Dalwa, Jawa Timur, alumni daripada Talim Adabul Maut, ya, satu angkatan dengan Ustazah Sarifah Fatimah Al-Idrus. Jadi bagi ibu yang